Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwa at-talabah fi madati ilmi tadawuli. Hadhihi marrah thaniyah liliqa'ina fi bahthi hadhihi al-madah. Wa qad tahaddathna nahnu fil liqa'il awwal an majali dirasati ilmi al-lughah wa nuwasil hadha al-yawma tahadduthana fima yata'allaq bi dalalatil jumlah au semantik kalimatif. Wa sanatahaddas an nadhariyah ula li dalalatil jumlah, yakni nadhariyah syurutis sihhah li tarski au teori kondisi kebenaran. Fil gharab bil istilah truth condition theory. Nadharia syurutis sihhah li tarski. Wa ma kama arafna badihiyan, yakni anna hunaka salasatu bukhus li semantics. Ini hunaka lexical semantics atau dalalah al-kalimah. Kemudian ada sentential semantics atau dalalatul jumlah. Summa hunaka speech acts. Wa hadha majalu dirasa ilmi tadawuli. Lianna hunaka alaqah matinah baina ilmi dalalah wa ilmi tadawuli au pragmatics. Waqad bahasna fi mustawa al-madi an lexical semantics. Jadi di semester lalu kita sudah mengkaji tentang lexical semantics atau dalalatul kalimah. Bagaimana kita mengkaji makna kata di dalam kajian semantics. Yang di bukunya Dr. Ahmad Umar Mukhtar itu sudah dikupas habis masalah lexical semantics. Di sana ada beberapa teori, ada nadhariyah isyariyah, nadhariyah tasawwuriyah, ada nadhariyah sulukiyah. Kita sudah kaji semua itu di semester sebelumnya. Bagi mahasiswa yang belum mengkaji itu dengan sempurna, mungkin bisa mengkaji sendiri secara mandiri tentang ilmu dalalah karya Dr. Ahmad Mukhtar Umar. Saya file PDF-nya punya, nanti kalau memang butuh saya kirim ke grup file PDF-nya. Nah, sekarang kita masuk pada kajian semantik kalimatif atau sentential semantics. Di mana di situ ada 3 teori besar yang akan kita kaji, kemudian dari situ kita nanti akan berpindah ke pragmatics. Biar tuntas kajian kita tentang makna kata, kemudian makna kalimat, kemudian ada speech acts atau tindak tutur. Itu yang merupakan isi dari kajian ilmi tadawuli atau pragmatics. Baiklah, kita akan mengkaji tentang sentential semantics. Kita berangkat dari sini dulu, dari fungsi
bahasa atau wazifatul lughah, di mana kita sudah mengetahui semua bahwa bahasa itu punya fungsi komunikatif, punya fungsi kognitif, punya fungsi emotif. Fungsi bahasa secara komunikatif itu berarti bahwa dengan bahasa itu kita ingin memindahkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita, kemudian pikiran itu kita pindahkan ke orang lain. Nah, jembatannya adalah bahasa. Kita tidak mungkin kemudian diam 1000 bahasa, kemudian kita berharap apa yang kita pikirkan bisa dipikirkan orang lain. Maka kita memerlukan bahasa untuk membungkus pikiran kita itu agar bisa dikonsumsi oleh orang lain sebagai lawan bicara kita. Maka itu fungsi bahasa. Kemudian fungsi kognitif, melalui bahasa kita bisa mengajak orang lain berpikir dengan kalimat-kalimat yang kita tata, maka orang kemudian dirangsang untuk berpikir melalui bahasa yang kita gunakan. Maka tentu misalkan seorang guru mengajar, dia harus menyesuaikan susunan kata dan kalimat yang dia gunakan agar bisa berdampak positif untuk perkembangan kognitif peserta didik. Kalau bahasa Nabi, khotibin nasa ala qadri ukulihim. Kemudian yang ketiga adalah fungsi emotif. Apa yang ada dalam perasaan kita, itu cara kita mengungkapkan tentu melalui bahasa. Baik secara lisan, tahririan, baik secara syafaiyan melalui lisan, tahririan melalui tulisan. Maka bahasa itu bisa menjadi alat untuk mengekspresikan emosi kita. Untuk lebih mendalami ini, mari kita baca beberapa tulisan berikut. Informasi lewat bahasa selain hanya menunjuk pada struktur kebahasaan itu sendiri, juga mampu menunjuk pada sesuatu yang lain yang mungkin saja lebih kompleks. Jadi mengkaji bahasa itu tidak terbatas hanya strukturnya, tapi apa yang dia tunjukkan dengan susunan kata-kata itu. Yang mungkin sesuatu yang ditunjukkan oleh kata itu jauh lebih berwarna daripada susunan kata-kata itu. Kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, kalimat misalkan dia sedang marah pada anaknya, ayah itu mengatakan, sepertinya aku ini sudah tidak seperti ayahmu lagi. Maka kalimat itu tentu tidak hanya bisa dikaji melalui struktur kebahasaan, tapi harus dikaji dengan sesuatu yang lain yang di luar bahasa, yang itu melibatkan konteks. Kita memahami bahwa konteks itu disusun dengan dua kata, yaitu condition and text. Menjadi konteks. Kalau dalam bahasa Arab siyak, kalau dalam bahasa Indonesia menjadi konteks. Nah, dengan kajian konteks itu, yang ini akan lebih mendalam di dalam kajian pragmatik. Jadi kalau kita ingin tahu bedanya semantik dengan pragmatik itu, kajian terhadap konteks di semantik itu masih sangat sedikit ya. Itu pun kalau teori yang kita gunakan teori konteks. Kalau teori-teori yang lain, rasanya kehadiran konteks itu tidak terlalu dominan untuk dikaji. Tapi kalau kajian pragmatik, itu makhluk yang paling penting dalam kajian pragmatik itu adalah konteks. Melalui konteks, kita akan bisa menelusuri makna dari sebuah ujaran. Perhatikan contoh-contoh berikut. Bogor, siang dan malam diguyur hujan. 2.
Nilai kehidupan manusia ditentukan dirinya sendiri. 3. Kehidupan ini hanya mainan dan cobaan. 4. Kehidupan abadi itu ada setelah kehidupan itu sendiri. Contoh yang nomor 1, Bogor siang dan malam diguyur hujan, itu bisa dipahami dengan memahami realitas objektif. Karena memang Bogor itu terkenal sebagai kota hujan. Namun pada contoh 2-4 itu tidak bisa langsung dipahami hanya berdasarkan realitas objektif, tapi perlu dikaitkan dengan konsep mental, konsep agama, konsep budaya, dan lain sebagainya. Maka untuk memahami kalimat kedua, 3, dan 4, orang tidak hanya ansih mengkaji struktur kalimat, tapi ada nilai-nilai lain di luar bahasa yang harus dia pahami untuk bisa memahami arti dari kalimat-kalimat tersebut. Hubungan antara bahasa dengan pikiran itu bisa menghadirkan konsep mental yang akhirnya membentuk mikrokosmos seseorang maupun pandangan hidup suatu masyarakat. Itu telah menjadi bahan kajian para filosof sejak zaman Aristoteles. Beliau mengemukakan satu teori yang disebut dengan the copy theory. Jadi sebenarnya ketika orang sedang berbahasa, itu sebenarnya dia sedang menyuguhkan apa yang ada dalam pikirannya, yang kemudian dia akan membangun konsep mental yang bisa mempengaruhi pandangan hidup satu masyarakat. Kalau ada satu ungkapan yang terus diulang-ulang, maka suatu saat ketika masyarakat berkenan menyerap makna dari kalimat itu, maka dia bisa menjadi satu pandangan hidup masyarakat. Aristoteles menyebut postulat ini dengan satu teori yang disebut dengan the copy theory. Nah, ini postulatnya the copy theory. Kata-kata sebagai alat ujaran dapat digunakan sebagai penanda sikap maupun kesan kejiwaan. Meskipun tuturan orang tidak sama, namun bentuk hubungan mental setiap orang dengan dunia luar lewat bahasa pada dasarnya sama. Jadi teori ini meyakini apa yang dipercayai atau diimani sebuah bangsa itu berawal dari satu sikap atau satu kesan kejiwaan tertentu yang ada dalam satu orang atau kelompok manusia. Kemudian karena sikap maupun kesan kejiwaan itu diungkapkan melalui bahasa, maka bahasa itu menjadi objek yang dikonsumsi oleh masyarakat secara luas. Semakin sering kalimat itu diungkapkan, maka pada ujungnya nanti dia akan membangun sebuah sikap mental masyarakat. Misalkan Presiden kita Bapak Joko Widodo sering mengatakan di depan kabinetnya, kabinet kerja. Beliau mengatakan kerja, kerja, kerja. Kalimat ini kalau sering diulang-ulang, maka dia akan membangun sebuah kesadaran bersama pada diri warga bangsa untuk semangat di dalam bekerja. Maka kita tidak boleh meremehkan bahasa karena bahasa itu mempunyai kekuatan. Ada satu buku yang berjudul The Language and Power, Bahasa dan Kekuatan. Kalau kita kaji ritual-ritual agama kita, agama Islam, itu sebenarnya ada satu pesan moral yang Allah meminta kita untuk mengulang-ulangnya, yaitu misalkan surat Al-Fatihah sampai dijuluki As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Di balik itu semua sebenarnya ada nilai-nilai positif yang ada di suratul Fatihah itu
yang diharapkan Allah bisa menjadi landasan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Fatihah itu diulang-ulang, pasti Allah menginginkan ada sesuatu yang akan tumbuh dalam kesadaran diri umat Islam yang bisa digunakan kesadaran itu sebagai modal dalam mengarungi hidup dan kehidupan selama hidup di dunia. Tapi teorinya Aristoteles itu direspon oleh munculnya satu teori baru yang berjudul The Relativity Theory. Postulatnya adalah language have special effects on the mental activities of their users. Bahasa itu memiliki pengaruh khusus pada aktivitas mental penggunanya. Sehingga tanggapan setiap orang terhadap dunia luar bersifat subjektif. Antara satu orang dengan yang lain tentu berbeda. Mengapa berbeda? Karena subjektivitas itu dipengaruhi oleh pandangan, pengalaman, dorongan, keinginan, dan suasana emosi penanggapnya. Maka relativity theory ini tidak sepakat pada satu hubungan yang baku yang terjadi pada setiap orang yang menggunakan bahasa untuk menanggapi dunia luar yang ada di sekitarnya. Menurut the relativity theory ini, antara satu orang dengan orang yang lain tentu berbeda. Orang yang latar belakang pendidikannya sekolah dasar dengan orang yang sudah magister misalkan, itu ketika menyerap satu berita yang ada di surat kabar atau televisi, tentu dia akan memiliki kesan yang berbeda. Padahal beritanya sama, tapi kesan yang muncul itu tentu berbeda. Maka itu bersifat subjektif. Goethe, dia mengatakan perpindahan fenomena ke dalam ide dan ide ke dalam imaji, serta upaya mewujudkan hasil pengimajian secara konkret lewat bahasa, keseluruhannya telah tentu berlangsung secara personal. Sebelum kita berbahasa itu kan sebenarnya ada proses imajinatif dalam diri kita, yang imajinasi itu muncul berdasarkan ide. Yang ide itu berasal dari bagaimana kita memberikan penafsiran terhadap fenomena yang ada di sekitar kita. Dalam kontestasi Pilpres beberapa tahun yang lalu, rivalitas Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sangat jelas. Tim kampanyenya itu tentu mengadu ide, dan tentu maka sebagai penantang kubu Pak Prabowo itu sering mengomentari kebijakan-kebijakan yang diputuskan Pak Jokowi di satu masa periode sebelumnya. Itu yang dikaji satu informasi yang mungkin sama, tapi ternyata melahirkan persepsi yang berbeda. Jadi kalau yang mengomentari itu tim suksesnya Pak Prabowo, tentu selalu saja melihat kebijakan Pak Jokowi itu dengan persepsi yang negatif ya. Tapi bagi timnya Pak Jokowi, kebijakan politik Pak Jokowi itu atau kebijakan pembangunan pemerintahan di era Pak Jokowi itu dipuji setinggi langit. Nah, karena semua terjadi secara personal dan itu dipengaruhi oleh sudut pandang, kemudian situasi kejiwaan dan lain sebagainya. Maka teorinya Goethe ini perlu kita jadikan pertimbangan. Nah, sekarang Tasky tahun 1933. Dia memulai upaya untuk mengangkat derajat kajian makna kebahasaan yang fokus terhadap kata menjadi fokus terhadap kalimat. Kalau teori-teori di semantik leksikal itu
kajian makna kata, itu menurut Tarski akan terus berputar-putar saja pada kajian terhadap kata. Padahal kata itu sebenarnya terkait dengan kata-kata yang lain sehingga membentuk sebuah kalimat. Maka mengapa kita fokus pada kata, tapi tidak fokus terhadap kalimat yang terbentuk dari interaksi yang terbangun antara kata itu dengan kata-kata yang lain. Tarski mengetengahkan sebuah teori yang diberi nama Truth Condition Theory atau teori kondisi kebenaran, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Nadhuriyah Syurutis Sihah. Tarski ini punya postulat S is true if P. S is true if P. S itu sentence, yaitu kalimat. If itu dalam terjemahan bahasa Indonesia jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Kalau F-nya 1 jika, tapi kalau F-nya 2 if itu maknanya jika dan hanya jika. Kemudian P itu dianggap sebagai jaminan atas kebenaran kalimat tersebut. Itu disingkat sebagai P. Nah, Tarski mengatakan S is true if P. S sentence atau sebuah kalimat itu dianggap benar if P, jika dan hanya jika P, atau jika dan hanya jika ada kondisi yang menjamin kebenaran kalimat tersebut. Maka dia mengatakan jika tidak ada jaminan atas kebenaran kalimat tersebut, maka kalimat tersebut mengalami meaningless atau tidak bermakna. Jadi sebuah bahasa itu dianggap memiliki makna atau kalimat itu dianggap bermakna apabila ada kondisi yang menjamin kebenaran kalimat tersebut. Maka kalau tidak ada jaminan tidak ada kondisi yang menjamin kebenaran kalimat itu, maka kalimat itu tidak bermakna. Contoh terkenal yang diketengahkan Tarski itu adalah kalimat snow is white if snow is white. Salju itu berwarna putih jika salju itu berwarna putih. Snow is white yang pertama itu sentence, dan snow is white yang kedua setelah if itu adalah P atau presupposition atau kondisi yang menjamin kebenaran dari kalimat snow is white. Karena memang kenyataannya salju itu putih, maka kalimat snow is white itu adalah kalimat yang bermakna. Kalau kalimat ini dirubah, snow is black misalkan, karena kenyataannya salju itu tidak ada yang hitam, ya. Maka snow is black dianggap meaningless, tidak bermakna, karena tidak ada satu kondisi pun yang menjamin kebenaran kalimat itu. Maka kalimat yang tidak ada unsur kebenarannya itu, kalimat itu tidak bermakna. Postulat ini tidak ada yang menolak, karena memang seperti itulah halnya. Karena orang berbahasa itu sebenarnya dia sedang mempersepsikan satu fenomena yang ada dalam dunia luar. Nah, maka kalau sesuatu yang dipersepsikan itu salah, maka kalimat yang muncul tentu juga kalimat yang salah. Nah, kalimat yang salah itu dianggap meaningless, tidak bermakna. Postulat ini tentu tidak ada yang menolak, namun banyak memunculkan kebingungan di kalangan linguis atau al-lughawiyin karena terjadi circularity. Circularity itu gejala berputar-putarnya sebuah bahasa.
Jadi mengapa terjadi circularity? Karena kalimat termaksud itu dijadikan jaminan kebenaran terhadap kalimat itu sendiri. Padahal sebuah kalimat itu tentu penjelasannya tidak harus dari kata-kata yang terlibat dalam kalimat itu. Tapi mungkin saja kalau kalimatnya lebih kompleks, dia membutuhkan kalimat-kalimat lain untuk menjelaskan atau menjadi jaminan kebenaran terhadap kalimat itu sendiri. Contoh, ini, a boy hurries to his home. Seorang anak tergesa-gesa menuju rumahnya. Nah, ini jaminan kebenaran kalimat di atas memerlukan jaminan atasnya yang bukan kalimat itu sendiri. Mungkin untuk menjelaskan a boy, itu kita perlu penjelasan ada seorang manusia laki-laki yang belum dewasa. Kemudian hurried atau tergesa-gesa, mungkin kita memerlukan kata mempercepat langkahnya. Lalu his home, itu juga memerlukan kata-kata lain di luar kata-kata itu sendiri. Artinya dia menuju suatu tempat di mana anak itu biasa tinggal di sana. Maka postulatnya Tarski itu disempurnakan oleh Kimson dengan postulat seperti ini. S is P congruent S is true if P. Kemudian disempurnakan lagi menjadi S is P congruent necessary S is true if P. Jadi sebuah kalimat itu memiliki jaminan terhadap kebenaran kalimat itu. Necessary, seharusnya kalimat itu dianggap benar jika P, jika dan hanya jika P. Contohnya, John kills Bill if John caused Bill to die. John membunuh Bill jika dan hanya jika John menyebabkan Bill terbunuh. Nah, maka postulatnya Tarski itu agar tidak berputar-putar pada kalimat itu sendiri, menurut Kimson, jaminan terhadap kebenaran sebuah kalimat itu membutuhkan kalimat lain yang bisa menjelaskan makna dari kalimat tersebut. Maka teori kondisi kebenaran ini dianggap sebagai usaha awal di dunia barat untuk menentukan benar tidaknya, bermakna atau tidak bermaknanya sebuah kalimat. Tentu ini kelihatan sederhana, tapi kita memahami ini sebagai usaha awal dari linguis untuk memahami makna kalimat. Ana naktafi bihadza, insyaallah sanwasil fil liqa'i tsani an nadhariya ukhra li dalalatil jumlah. Insyaallah minggu depan kita akan mengkaji teori yang kedua dalam semantik kalimatif, yaitu teori deep structure miliknya Noam Chomsky. Bagaimana dia mengkaji makna kalimat melalui deep structure atau teori struktur dalam, atau dalam bahasa Arab disebut nadhariah tarkib amik. Nakhtatim liqa'ana hadza bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa absen di e-learning dan tolong presentasi saya ini dirangkum dengan tulisan tangan dan dimasukkan di kolom tugas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.